Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue di sini Rio dari Fruit Indonesia. Nah, kali ini kita ada di Daily Podcast yang akan membahas tentang efek pandemik pada bisnis kuliner. Nah, kali ini gue lagi sama salah satu pelaku usahanya nih. Boleh kenalin nggak? Halo guys, halo Fruit Indonesia, apa kabar? Halo, yoi. Nggak baik-baik aja sih kayaknya sama corona nih. Parah. Oh iya, oh iya. Iya, Ya, parah banget. Gimana? nama gue Muhammad Edo Biliansyah, biasa Mhm. dipanggil Edo, akrab dipanggil Edo. Cuma kalau di kantor gue biasa dipanggil Li. Oke. Terus lu di sini sebagai apa di bisnis lu atau lu punya kesibukan apa selain bisnis doang? Oh, jadi kesibukan gue kerja di 2 company. Gue Wow. mahasiswa juga, sibuk banget kan gue. Oh, iya Gue anjir mahasiswa juga, mahasiswa dua company lagi gitu. Oh lu mahasiswa gue mahasiswa? ngambil kelas karyawan di, gue Mm-mm. ngambil kelas karyawan di Pamulang, ngambil manajemen gue. Juga Oke. malam gue ada ngejalanin bisnis makanan, angkringan sedulur, Mm-mm. orang kalau biasa pernah dengar. Oke. Oh jadi lu selain punya bisnis juga lu ada kesibukan lain lah ya? Iya, ya ada kesibukan lain. Hmm. Nah, boleh ceritain nggak sih sedulur tuh bisnis lu ini tuh kayak gimana sih profil Jadi, bisnisnya? oke, singkatnya soal sedulur ini gue bangun sama temen gue berdua, namanya Yoko, Mm-mm. teman SMP gue. Ini berdiri dari Agustus 2018, terus juga sekarang lagi Oke. berjalan 6 cabang, 6 cabang ya, 6 Wow, cabang. gila juga lu. 6 cabang. Keren Iya men, banget. tapi ya ada pandemik gini. Oh iya, bener. Oke, terus sedulur tuh konsep konsep bisnis makanannya kayak gimana sih dok? Jadi awalnya sedulur, gue tuh suka nongkrong di angkringan kan dari dulu Oke. tuh. Nah terus temen gue ada ide, coba kita bikin angkringan yang bisa diminatin sama anak muda gitu. Jadi Mm-mm. gue konversiin angkringan itu ke nambahin sisi modernnya gitu. Juga sebenarnya tuh Hmm. angkringan jajanan yang paling kita cari, udah murah gitu kan, dapat banyak lagi. Hmm. Oh jadi adanya sedulur ini tuh kayak lu berusaha berkaca sama diri lu sendiri ya. Ini juga angkringan tuh Ah, sesuatu yang ya, selalu gue benar. cari-cari gitu ya kan? Iya. Hmm. Soalnya kan orang katanya kalau usaha tuh usaha yang lu sukain gitu kan. Oke. Kita masuk ke pertanyaan aja kali ya. Langsung ya, maksudnya Boleh. Dari ngebahas tadi juga soal ditanya gue. iya, ngebahas corona nih. Jadi gue gimana ya? Selama pandemi ini terjadi, apa aja sih keseharian lo, Dok? Yang berkaitan sama bisnis lo Selama mungkin atau sama karantina ini? Ya terserah lu lah, apa aja gitu keseharian lo. keseharian gue lebih banyak di rumah sih, tapi ada beberapa Hmm, kerjaan gue yang harus gue selesaiin di luar kan. Jadi oke. ya nggak jarang gue keluar gitu kan, tapi masih safety gitu, masih pakai masker, Hmm. gue masih ngikutin anjuran pemerintah lah Oh, masih gitu masih ya. tetap mengikuti peraturan PSBB lah ya. Iya harus dong. Oke, mantap Harus taat banget. pemerintah juga gitu. Ah, Terus juga terus. yang biasanya gue ada kesibukan di sini kan di luar, Hmm, terus juga harus gue pindahin rumah gitu. benar. Apalagi permasalahan terbesarnya, gue harus meliburkan angkringan gue dulu selama Oh, pandemi ini. iya. Terus nanti gue bakal tanya itu deh. Terus. Apalagi yang lo lakuin Ya, selama karantina ini? terus lebih banyak ke belajar sih gue di rumah, lebih banyak baca buku gue. Hmm, Karena merasa masih banyak yang kurang kan. Jadi bener. gue sebisa mungkin manfaatin waktu gue yang sebelumnya gue nggak punya gitu. Hmm, Karena menurut oke. gua ada sisi positifnya juga sih selama pandemi ini gitu. Dari kita yang biasa jarang nongkrong sama keluarga gitu kan. Oh iya, Terus bener yang banget sering sih. sibuk di luar. Hmm. Kadang-kadang malah justru gua yang mau belajar something yang baru aja gitu nggak sempet gitu kan. Akhirnya Hmm. selama pandemi ini gua bisa fokus di rumah, baca-baca buku. Berarti efek positifnya selain lo bisa kumpul sama keluarga, lo juga jadi bisa memperkaya diri lo sendiri ya sama ilmu-ilmu yang nggak Nah, sempat ya kurang lo lakuin pas sebelum ada pandemi ini ya?
Nah, bener sih kurang lebih gitu. Oke, mantap banget. Keren banget sih lu. Terus, kalau berhubungan sama angkringan lu nih, Hmm? selama pandemik ini, apa sih yang lu lakuin sama angkringan lu? Maksudnya tetap ada jualan Selama kah? Atau pandemik ini sebenarnya corona gini masuk ke Indonesia dadakan banget ya menurut gue. Karena kita dadakan? sebagai Ini pandemik, dadakan bukan banget, tahu bulat. dadakan banget men. Ya, Hmm. apa ya? Ya yang bisa ditebak gitu kan, karena Hmm. sebelum pandemi corona ini gue ada rencana, kebetulan kan angkringan gue franchisein kan, sebelum ada pandemi ini gue Hmm. ada rencana buka cabang lagi baru gitu. Oke. Nah, ya pas pandemik masuk, terus ada kebijakan PSBB gitu kan, dan Hmm. apalagi yang kita tahu kan virus ini gampang nular kan. Nah, Ya, iya. ya apalagi kan angkringan gitu, tempatnya orang-orang nongkrong, orang ngumpul gitu kan. Benar, Itu benar menurut gua banget. tempat yang potensial banget gitu kan ya. Ya potensial buat virus-virus ini. Iya, iya. Jadi dengan sangat terpaksa sih gua liburin dulu angkringan gua Oke. sampai semuanya mereda sih. Kalau angkringan lu sendiri itu pertama berdirinya di mana sih? Dan lu masih pegang itu di mana? Atau lu emang udah pegang semua franchise-nya atau gimana? Oh, Hmm. kalau untuk pertama kali berdiri angkringan gue itu di PLN Kalideres. Nah, tapi sekarang udah Hmm. pindah. Tapi di Oke. daerah Kalideres juga. Nah, untuk Hmm. kalau punya gue sama temen gue pribadi itu yang punya punya sedulur itu ada 2 di Kalideres sama di Jembatan Baru Cengkareng. Hmm. Sisanya itu kita franchise. Selama pandemik ini ya mau nggak mau kita tutup semua. Kita juga udah diskusin sih Hmm. sama franchiser kita kan. Karena Hmm. memang pilihan terbaiknya untuk ya diliburin dulu gitu. Soalnya Iya. apa ya, gue udah kalkulasiin sih kalau kita paksa untuk buka sebenarnya bisa buka, kan masih ada Oke. bisa sistem delivery gitu kan. Kita Hmm. bisa paksa buka, tapi yang ditakutkan itu penjualan kita nggak menutup buat biaya operasional. Soalnya kan biaya Hmm. operasional kita kayak buat masak, distribusiin itu lumayan lumayan gede gitu. Oke. Jadi semua franchise pun tutup ya? Nggak cuma di dua dua pusat itu ya? Iya, semua franchise kita tutup. Oh, oke. Berarti benar-benar Kita bener, liburin kita liburin. iya, 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 liburin bener-bener. Berarti bener-bener pandemi ini merugikan banget lah ya buat bisnis lo. Lo nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Ya, kalau dibilang merugikan kayaknya hampir semua sektor bisnis dirugikan sih. Makanya kan Hmm. sebenarnya pandemi ini tuh cobaan terberat buat para pelaku usaha gitu kan. Gimana Hmm. caranya kita Bener bisa banget. fight buat Bertahan ya. bertahan. Bener juga kata lo tadi, semua sektor tuh berhubungan gitu. Maksudnya bakal merugi semua. Nah, kalau Iya. untuk mereka kulineri bisnis yang masih bertahan kan mungkin mereka masih ada delivery order atau apa. Nah, sedangkan lu bener-bener tutup nih. Ngakalinnya gimana gitu? Karena memang dari gue yang ikut teman-teman gue ya yang punya usaha Mhm. kuliner juga dia tetap buka, dia lebih banyak fokus ke delivery order gitu. Tapi Mhm. tetap penjualan mereka tuh ya memang sih mereka nggak sebaik pas lagi nggak pandemi gitu kan. Hmm. Terus juga ada beberapa yang udah ngejalanin delivery order, tapi hasilnya malah nggak nutup buat biaya modal dia gitu. Kalau gue Oke. pribadi sih bertahan buat diliburin karena memang paling kita bertahan untuk biaya-biaya properti dan lain-lainnya itu dari tabungan kita. Jadi Berarti kos-kos ya jadi tetap tetap keluar kos juga, cuman mungkin nggak sebesar kita tetap produksi gitu. oke. Berarti ibaratnya nanti ketika pandemi ini selesai juga tetap ngandelin tabungan pribadi dulu, ya kan gitu kan? Iya, iya, tetap ya Oke, ada benar-benar benar. dana dana darurat gitu kan. Bener banget sih. Tapi Um, ya walaupun diliburin sebenarnya kita nggak benar-benar nonaktifin sih. Kayak masih banyak yang oke. kita perbaikin gitu kan dari sistem-sistem Ah, manajemennya dalam-dalam ya dari dalam kita perbaikin dari dalam sih. oke. Karena selama Nah, corona ini pun kita nggak mm, akan yang setelah corona ini kelar pun kita nggak pasti ada inovasi-inovasi baru lah. Jadi kita nggak mm, sia-sia gitu walaupun libur panjang gini kan. iya. Ibaratnya tetap ibaratnya kita mau lo sebagai pelaku bisnis apalagi memperkaya diri lo sendiri untuk banyak-banyak baca, banyak-banyak nyari inovasi buat nanti ke depannya pas pandemi ini selesai malah lebih bagus lagi gitu ya. Iya, iya. Jadi kita walaupun libur panjang tapi harus tetap produktif gitu. Harus ada yang Yo, bisa dihasilkan lah.
Bener banget. Nah ini semangat-semangat kayak gini tuh yang harus didengerin teman-teman kita yang lain ya, jadi nggak Iya cuma sih. pusing buat Jadi sendiri ya doang. untuk para pelaku-pelaku usaha Hmm, jangan down lah ya, gitu kan. bener banget sih. Ya secukupnya lah downnya. Jangan terlalu Cukup, terpuruk. cukup Iya, dulu. jangan Iya, terlalu iya. terpuruk. Jangan terlalu Oke, terpuruk. oke. Soalnya dari gue pernah baca data entah Oke. mungkin valid ya datanya ya. Gue pernah Ah, baca, cuma gue lupa di source-nya itu sumbernya dari mana. Karena mhm. memang di seluruh dunia itu bisnis itu penurunannya sampai 70% di beberapa daerah gitu. Bahkan ada yang 80%. Iya, gila Iya, banget dong. Itu kayaknya real deh, serius Dok. lah. Itu kayaknya real deh, Dok. Gak usah pakai source juga Itu kayaknya real deh. iya, tapi memang benar gitu. Iya. Kalau lihat kemarin juga kalau lu update tuh, gue sempet denger-denger kalau misalnya harga bahkan sekelas minyak bumi pun turun ya, apalagi kuliner ya guys sih. Makanya kan apalagi kuliner yang kita butuhin sehari-hari gitu. Soalnya Iya makanya. bahan baku juga beberapa naik kan. Ah bener banget. Ya itu Oh juga iya. alasan gua kenapa tutup sih. Terus tapi gue rada kaget nih, pas tadi gue ngecek Instagram lu beberapa waktu lalu, lu malah soft opening nih di cabang Puri Indah CNI. Ini gimana ceritanya dok? Nah, Itu gimana enggak men, ceritanya? jadi Coba-coba, lu boleh sharing, boleh sharing. aduh itu gimana sih ya? Jadi itu gua memang sebelum ada pandemik ini. Pandemik udah ada, cuma belum masuk Hmm, Indonesia. Oke. Corona Terus? udah ada cuma belum masuk Indonesia. Itu emang sebelumnya tuh hamin sebulan memang ada customer gua mau buka franchise dulu gitu kan. Di Hmm, Puri hmm, Indah. Nah, hmm. akhirnya kita buka dah tuh. Oke. Setelah kita opening, 2 minggu atau 3 minggu tuh Hah? langsung corona Langsung. kayak membeludak gitu di Indonesia. Jadi nggak mau ya gitu sih. Oh jadi setelah baru buka terus baru muncul lagi kebijakan PSBB ya. Jadinya Iya, jadi baru jadinya buka langsung diliburin. langsung diliburin. Ya ampun kasihan banget Aduh, tuh klien lu. itu udah mode bertahan banget sih untuk usaha gue. Tapi gimana gimana menurut apa gimana cara lu sih buat buat maintain franchise-franchise yang masih terikat sama lu nih? Kurang lebihnya sih mereka udah paham sih. Hmm. Jadi mereka iya, jadi mereka pun yang memilih untuk kita bareng-bareng sama-sama liburin dulu Oh, gitu oke. daripada kita ambil resiko kan. Iya bener sih. Hmm. Mungkin mereka juga takut kali ya kalau misalnya dengan adanya kebijakan PSBB ini jadi ada apa, jadi penutupan permanen mungkin ya kan? Iya, iya. Soalnya memang kalau yang di Puri Indah itu, dia memang Mhm. lokasinya itu yang dilarang untuk jualan. Udah dilarang untuk Hmm. jualan gitu di lokasinya. Oke. Yang gue tangkap sih emang kalau bisnis kayak kayak lo nih kan sedulur kan angkringan banget dan benar-benar tempat nongkrong anjir ya lo udah nggak jelas-jelas nggak boleh nongkrong. Kalau lo masih berani buka ya mampus aja lo. Iya makanya kan, gue kalau Iya buka gue parah mau nongkrong di banget. mana? Bener. Nah, Oh iya, eh ah, ngomong-ngomong sedulur yang belum follow Instagramnya follow dong. bener, bener banget. @sedulur.angkringan. Sedulur.angkringan langsung aja di follow. Iya, ini Ya, kalau ini tolong editor tambahin itulah TK-nya. iya, iya, iya. Nggak apa editor gue ntar biar pusing sendiri ya. Ngekat-ngekat ini, nggak apa, kita cuek aja. Oke, lanjut ya. Menurut lu nih kan, tadi lu bilang lu mau memperkaya diri lu sekarang nih, lewat baca buku, lewat baca-baca literasi mungkin, atau dengan referensi lain. Nah, setelah pandemi ini selesai nih, kira-kira apa sih yang mau lu lakuin setelah pandemi ini selesai? Ketemu pacar gue. Iya, iya, Gue iya, 2 bulan iya. gak ketemu cewek gue, men. Ya ampun. Ya udah. Gue jadi Memang ini perlu gue curhat. sebutkan nih namanya nih. Lu nggak usah deh. Jangan dong. Oke. Setelah pandemi Sorry. ini kelar. Oh ya kebetulan Iya. karena gue kan menjalani teman-teman gue tuh ada 2 bisnis kan sekarang kan angkringan Ah, sama laundry sepatu. Nah kebetulan nanti oke. setelah pandemi ini sih ada usaha baru yang akan buka juga. Itu surprise pokoknya. Mantap. Ada usaha baru nih Iya, nanti. gitu kan. Enggak kalau buat sedulurnya sendiri apa? Oke, kalau buat Ada sedulurnya ada sendiri sih, inovasi apa gitu? Kira-kira surprise. pokoknya gue akan banyak menu baru sama promo deh. Hmm. Akan banyak menu baru sama promo terus juga gue akan ngerapihin ini sih konten pemasaran gue sih di Oke. Instagram. Oke. Gitu. Pokoknya Terus yang sering nongkrong di sedulur, lu hmm. nggak akan nyesel karena akan banyak menu baru nanti pas buka. Wah, Jadi nggak mantap. bosan. Berarti siap-siap lah ya buat teman-teman bakal bakal nyobain varian baru nih dari sedulur. Iya, terus juga nggak bakal pelit sama promosi gue.
Ini gue suka nih. Soalnya kan Iya, iya ya iya. bener. Tapi lu bener-bener bercermin ya. Gue suka dari lu tuh gitu dong. Lu bener-bener bercermin kalau lu anak muda yang sering nongkrong di Heeh. angkringan yang maunya menang banyak nih, ya kan? Nah lu juga Iya. mau ngasih banyak juga nih ke customer lu ya kan? Karena memang sebenarnya cara pikir kita gitu gak sih kalau usaha gitu kan. Ya bener Apa banget. yang Bener banget. sebenarnya kita butuhnya apa sih gitu kan. Kalau Hmm, misalkan kita nongkrong di satu tempat nih, kita hmm, pengennya apa sih di tempat ini? Ya kita balik oke. aja kalau kita yang punya, sebenarnya kita maunya begini gitu. Dapat Ah, gak? iya, yoi. Berarti lu mengibarkan diri lu tuh sebagai customer juga lah ya. Nah, iya itu. Iya, iya. Bener banget. Iya. Nah, ini pelajaran juga sih buat Frit, mungkin juga buat orang-orang yang nonton ini ya. Terus gue mau nanya nih, Dok. Kayaknya sih bakal jadi terakhir nih sekitar 3 menit lagi selesai, Dok. Nggak berasa ya anjir kalau udah ngomong kayak gini. Nah, Jadi bentar banget dah. iya bentar Lu banget. gue Iya minum iya dulu. boleh, Bang. Oke, gue sambil sembari nanya ya. Jadi eh, harapan lu nih terakhir buat harapan lu buat COVID di Indonesia, buat corona di Indonesia tuh gimana? Gue baru mau ngerokok, lu udah ngomongin penyakit. Minum dulu dah. Iya iya nggak apa-apa, nanti aja lu ngerokoknya 2 menit lagi tanggung. Iya, harapan gue untuk COVID di Indonesia pastinya cepat mereda ya. Oke. Karena banyak sektor-sektor yang dirugikan gitu. Mhm. Untuk masyarakat coba diharapkan lebih hati-hati lagi, lebih bisa ngejaga diri, ikutin aturan pemerintah juga, Mhm. gitu kan. Karena sarana penyebaran COVID kan apalagi gitu kalau bukan manusia kan. Yoi, bener banget. Gitu aja sih. Oke, berarti harapan lu ya selain cepat selesai juga em, semoga semuanya masih apa akan kembali normal pada waktunya nanti juga gitu ya, Dok. Iya, gitu deh. Yoi. Weh, Lu punya gue ada bentar lu, gue boleh ngerokok gak nih? iya iya boleh boleh boleh. Ini udah tinggal closing aja kok. Kita nyantai Oke, aja nyantai. oke, oke. Iya, Eh, dan serius-serius ter- lah. terus lu ada YouTube atau Instagram selain sedulur yang mau lu promosiin gitu atau apa? Soalnya ini bakal tayang di YouTube nih. Oke, promosi Instagram gue lah. Iya boleh. @blnsyh Edo Biliansyah gitu kan. Sama ini, Oke. sama jangan lupa guys follow juga kalau yang lagi malas banget nyuci sepatu Hmm, atau butuh perawatan sepatu gitu kan. Gue ada boleh. usaha laundry sepatu juga. Oke. Sama Instagramnya was.ind, Oh, wasin oke. atau was Nanti Indonesia gitu lah. nanti Frit juga bakal launching sepatu ya nanti, tapi nggak tahu nanti kapan nih. Pokoknya nanti bakal launching sepatu dari nanti kita langsung beli sepatu di Frit langsung cucinya di wash.in ya. Oke, baru dibuka kardusnya langsung dicuci ya. itu itu Supporting banget biar sih. keren. Gue setuju sih. Iya, betul kan. Nah, makanya. Gue boleh nanya gak sih? Gue Iya. boleh nanya gak sih? Iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa, lu baik nanya aja. Ini Habis, udah 20 menit habis gue lebih, nggak apa-apa, kita nanya lagi. Iya. habis gue ditanya mulu kayak interview kerja gue ditanya mulu. Iya, bener. Gimana, lu tanya aja. Nih podcast Frit gitu akan jadi agenda yang rutin apa? Nah, bener, lu nanya ini tepat banget sih, gue juga pengen jelasin nih. Jadi, daily podcast ini, namanya aja udah daily podcast. Jadi, Oke, oh iya. gue, iya, jadi gue sama tim mau terus-terusan ngadain podcast seperti ini. Mungkin juga nanti bakal ada tema-tema lainnya sih. Ini kan karena lagi pandemi nih, jadi gue pengen dengerin keluhan-keluhan teman-teman dulu nih. Nah, selanjutnya mungkin gue bakal bikin podcast yang dengan tema-tema yang seru lagi sih kayaknya. Kayaknya ngomongin virus mulu bosen juga ya, Dok? Iya, ngomongin virus mulu bosan juga. Keenakan tuh si virus diomongin. Iya, iya, itu virus enak banget. Jadi tenar, anjing. Iya, parah. Iya, Kalau punya Instagram udah verified itu. iya, udah verified itu. Seluruh dunia bakal follow, anjing. Ya, ya gitu. Ya, jadi dari podcast ini bakalan ada terus. Buat teman-teman yang dengerin juga dengerin terus karena bakal banyak tema dan banyak gestar-gestar baru lah kita nyebutnya ya kan. Bakal banyak orang-orang baru yang kita undang di sini untuk ngobrol bareng, sharing bareng berkaitan dengan apapun. Yang jelas temanya tetap tema free dong kayak gitu. Daily podcast ini tuh muncul sebenarnya jadi gue berusaha sama tim tuh buat mikir Iya. kira-kira hal apa sih yang bisa gue lakuin buat teman-teman tapi tetap di rumah aja Dok gitu. Gue bisa Oh, ngelakuin apa buat teman-teman biar ada yang bagus. dengerin lah, ya kan? Bagus sih konsep lu sih. Iya sih kita. Iya, Gue sebagai narasumber ya di sini jatuhnya mm, kayak ngerasa bisa menyampaikan sesuatu yang ingin gue sampaikan aja sih, ada medianya gitu. Dan that's right. ternyata Frit ini bisa jadi media
gue untuk menyampaikan sesuatu gitu. Semoga juga iya. ada yang bisa diambil buat teman-teman, ada yang bisa, ada yang bermanfaat juga. Bener. Iya, Bener soalnya banget kan sih. orang lagi corona gini, bete kan di rumah ngapain. Kayak gue nonton drakor Iya. udah habis gue tontonin semua. Iya, makanya selain yang nggak sempat dilakuin, mungkin juga banyak sesuatu baru yang bisa dilakuin lagi gitu buat teman-teman kan. Benar. Makanya itu gue berusaha ngadain daily podcast ini. Nah, ditunggu juga buat daily podcast selanjutnya dengan tema-tema lain. Nah, semoga kalian terhibur. Terima kasih banyak Edo. Terima kasih Ya, banyak terima udah kasih mau. kembali Frit Terima Indonesia. kasih banyak. Maju terus, sedulur banget nih gue. Parah men. Iya, parah. Perseduluran duniawi gue nyebutnya. Iya. Perseduluran duniawi, mantap. Maju terus ya. Jangan lupa follow sedulur.angkringan ya. Sedulur.angkringan. Yoi. Terus juga follow Edo Biliansyah, cari aja di Instagram ada. Buat teman-teman Frit, kita juga bakal launching produk dari Frit di volume kedua. Di sana bakal banyak variasi-variasi produk baru selain t-shirt sama helm sama topi yang udah ada di volume pertama. Kita juga bakal ada varian-varian baru nanti. Nah, buat teman-teman, ini benar-benar highly recommend sih menurut gue buat pantengin terus Instagramnya Frit.Indonesia. Kita bakal terus-terusan ngadain daily podcast untuk nemenin kalian dan kita bakal terus-terusan berusaha ngasih launching produk yang terbaik buat kalian semua. Oke, terima kasih banyak Edo kesempatannya buat bisa ngobrol-ngobrol sekarang. Ya, terima kasih kembali. Oke, makasih banyak juga buat masukan-masukannya buat gua dan buat teman-teman yang dengerin. Semoga bermanfaat ya, Do ya. Amin. Oke. Ya udah, makasih banyak ya, Dok. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, friend. Goodbye. Goodbye.